Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya dan juga bersama teman saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang kelima, yaitu mengenai konfigurasi soal. Nah, oke, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu mengenai menambahkan soal secara manual. Nah, oke, jadi di sini saya akan coba untuk menambahkan soal secara manual. Nah, di sini teman-teman bisa pergi ke data modul, lalu bisa pergi ke topik ya, teman-teman. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa pergi ke soal. Nah, di sini untuk soalnya teman-teman bebas ya, teman-teman mau buat apa. Di sini misalnya saya mau buat defaultnya matematika ya, teman-teman. Di sini misalnya berapakah soal dari, misalnya di sini 10, di sini 1 tambah 10 itu berapa? Jadi kita tanya, kemudian di sini untuk yang lainnya, di sini untuk tipe soalnya teman-teman bisa pilih ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih menggunakan pilihan ganda. Lalu kemudian di sini untuk tingkatan kesulitannya itu 1. Kemudian di sini kita bisa simpan. Nah, oke. Kemudian di sini kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini dia sudah ada. Nah, kemudian di sini kita bisa klik. Nah, lalu di sini kita tambahkan lagi jawabannya, yaitu 11. Di sini jawabannya itu benar atau salah. Misalnya di sini jawabannya itu salah. Di sini kita akan di 12, lalu kemudian disimpan. Nah, di sini dia sudah berhasil. Nah, kemudian jawaban yang benar itu 11. Kita jawaban yang benar, kemudian di sini kita simpan. Nah, di sini dia sudah. Lalu di sini sudah ada ya, teman-teman, untuk soal dan jawabannya. Di sini bisa edit. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke soal, kemudian default matematika. Nah, di sini dia soalnya sudah muncul ya, teman-teman, yaitu 2. Kita masuk materi kedua, yaitu menambahkan soal dalam bentuk spreadsheet. Di sini kita bisa pilih form soal gandanya yang otomatis ke download dari CSV-nya. Sini saya coba buka. Nah, maka isinya adalah soal yang akan kita kerjakan. Di sini contoh soalnya saja. Kemudian di sini kita kembali lagi ke CSV. Kita pergi ke browse untuk menambahkan form soal ganda yang tadi. Kita bisa open. Lalu kita pilih topiknya. Di sini saya pilih yang matematika. Kemudian di sini kita bisa import. Nah, maka di sini kita bisa pergi ke menu daftar soal dan kita pilih topiknya. Kita pilih topik matematika. Nah, di sini dia maka sudah muncul jawabannya. Di sini kita bisa edit jawaban untuk melihat yang benar dan yang salah. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai upload soal dalam bentuk Word. Nah, oke, jadi di sini saya akan mencoba untuk mengupload soal dalam bentuk Word. Nah, di sini teman bisa klik ya, teman-teman, untuk soalnya. Di sini teman-teman bisa buka pada Word. Nah, lalu kemudian di sini teman-teman bisa salin. Misalnya di sini saya mau copy soal Word-nya itu dari 0 sampai dengan yang ini ya, teman-teman. Lalu kemudian di sini kita bisa di copy, lalu kemudian di sini kita bisa pastekan pada kolom di sini. Nah, di sini dia sudah ya, teman-teman. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa pilih topiknya. Misalnya di sini topiknya itu biarkan saja. Lalu kemudian di sini kita pilih ya untuk default matematika 6. Kemudian di sini kita bisa import. Nah, di sini dia muncul ya, teman-teman, untuk soalnya. Lalu kemudian di sini kita bisa klik simpan. Lalu kemudian di sini sudah ada. Kemudian jawabannya 5. Kemudian di sini kita bisa klik OK. Nah, oke, di sini dia sudah. Lalu kemudian di sini kita bisa pergi ke soal. Di sini kita bisa pergi ke daftar soal. Nah, maka di sini kita coba ganti default matematika. Nah, maka di sini dia soalnya sudah ada ya, teman-teman. Oke, kita masuk materi yang keempat, yaitu cara pengerjaan soal
dalam tipe isai. Di sini kita bisa isi token dulu, kemudian bisa klik kerjakan, lalu di sini kita bisa isikan jawabannya. Misalnya di sini di mana letak Monas, yaitu Jakarta, kita bisa simpan jawaban. Lalu kita ke soal selanjutnya. Sini kita simpan jawaban, kemudian kita ke soal selanjutnya. Dan di sini apa yang dimaksud fiber optik? Saya akan ketikkan adalah teknologi transmisi data sebagai sinyal cahaya. Dan kita ke soal selanjutnya, berapa yang hasil 20 tambah 3, yaitu 23. Menjawaban, lalu ke soal selanjutnya. Apa itu TKJ? TKJ adalah singkatan dari teknik komputer jaringan ya teman-teman. Di sini kita bisa simpan jawaban jika sudah selesai. Oke, kemudian saya akan hentikan tesnya. Kita centang dan klik tombol hentikan. Oke, maka itu saja ya teman-teman. Contohnya di sini akan muncul. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya dan teman saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.